Freddy Pratama, nama yang sempat mencuri perhatian publik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, adalah sosok yang terlibat dalam salah satu jaringan narkoba terbesar dan paling berbahaya di Asia Tenggara. Terkenal sebagai kingpin dalam perdagangan narkoba internasional, Freddy Pratama bukanlah sekadar pengedar narkoba lokal, melainkan kepala dari sebuah jaringan transnasional yang memiliki pengaruh luas dalam dunia kejahatan terorganisir. Jaringan yang dipimpinnya tidak hanya menyentuh Indonesia, tetapi juga menjangkau sejumlah negara seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan bahkan Australia. Awal mula jaringan Freddy Pratama. Freddy Pratama yang berasal dari Indonesia memulai karir kriminalnya dalam dunia narkoba pada awal 2000-an. Seperti banyak pelaku kejahatan lainnya, dia bermula dari jaringan-jaringan kecil sebelum akhirnya berhasil mendirikan dan mengendalikan sebuah organisasi yang mampu mengalirkan narkoba ke berbagai belahan dunia. Jaringan Freddy Pratama dikenal karena kemampuannya dalam menyelundupkan narkoba dalam jumlah besar, dengan menggunakan berbagai modus operandi yang sangat sulit dilacak oleh pihak berwenang. Dengan keterampilan logistik yang sangat terorganisir dan jaringan yang melibatkan banyak pihak, Freddy Pratama berhasil menghindari penangkapan dalam waktu yang sangat lama. Dia menggunakan berbagai metode untuk mencuci uang hasil dari perdagangan narkoba, mulai dari investasi di sektor properti hingga membuka usaha-usaha legal sebagai kedok untuk menutupi kegiatan ilegalnya. Melalui pendekatan ini, Freddy berhasil menghindari banyak jeratan hukum, bahkan meski beberapa kali upaya penangkapan terhadapnya dilakukan. Jenis narkoba yang diperjualbelikan. Salah satu keahlian Freddy Pratama adalah dalam memilih jenis narkoba yang diperdagangkan. Jaringannya dikenal sebagai salah satu penyelundup utama narkoba jenis sabu atau metamfetamin dan ekstasi ke pasar Indonesia. Mengingat pasar narkoba di Asia Tenggara sangat besar, Freddy Pratama memanfaatkan hal ini untuk mengalirkan barang haram tersebut dalam jumlah yang sangat besar. Dia tidak hanya berfokus pada pasar domestik, tetapi juga mengekspor narkoba ke luar negeri, terutama ke negara-negara yang memiliki permintaan tinggi untuk barang ilegal tersebut. Salah satu taktik yang dia gunakan adalah dengan memanfaatkan jalur laut untuk menyelundupkan narkoba, seringkali menyembunyikannya di dalam kontainer barang dagangan yang sah. Selain itu, Freddy juga menggunakan jalur udara dan darat untuk menghindari deteksi aparat keamanan. Modus operandi dan strategi penghindaran penangkapan. Salah satu faktor yang membuat jaringan Freddy Pratama begitu sulit dihentikan adalah strategi penghindaran penangkapan yang sangat cermat. Freddy dan anak buahnya terkenal karena kesigapan dalam mengatur alur distribusi narkoba yang sangat rapat. Mereka menggunakan sistem penghubung atau kurir yang saling terpisah sehingga mempersulit polisi untuk melacak jejak transaksi dan rantai distribusi narkoba. Freddy juga memanfaatkan teknologi canggih untuk berkomunikasi dengan anak buahnya. Enkripsi pesan dan penggunaan aplikasi perpesanan yang aman digunakan untuk menghindari intersepsi oleh pihak berwajib. Hal ini membuat pengawasan terhadap kegiatan jaringan Freddy Pratama semakin sulit dilakukan. Selain itu, Freddy memiliki sejumlah kaki tangan di berbagai daerah yang sangat loyal dan terlatih dalam menjaga rahasia. Mereka tidak hanya mengedarkan narkoba, tetapi juga bertindak sebagai penghubung antara Freddy dan pemasok atau pembeli dari luar negeri. Keberadaan kaki tangan ini menjadikan jaringan Freddy menjadi sangat luas dan sulit untuk dibongkar. Operasi penangkapan dan pembongkaran jaringan. Meskipun jaringan Freddy Pratama dikenal sangat canggih dalam menghindari deteksi, akhirnya aparat kepolisian Indonesia bersama dengan agen-agen internasional seperti DEA dari Amerika Serikat berhasil melacak jejaknya. Pada tahun 2023, setelah beberapa tahun melakukan penyelidikan yang mendalam, akhirnya pihak berwenang Indonesia berhasil menangkap sejumlah anggota kunci dari jaringan narkoba Freddy Pratama. Penangkapan ini terjadi setelah adanya informasi intelijen yang mengarah pada lokasi persembunyian Freddy. Setelah penangkapan sejumlah orang yang terlibat dalam jaringan ini, pihak kepolisian berhasil mengungkap skema perdagangan narkoba yang sangat terorganisir dan melibatkan ribuan kilogram narkoba yang beredar di pasar lokal dan internasional. Mereka menemukan bahwa jaringan Freddy Pratama tidak hanya menyelundupkan narkoba ke Indonesia, tetapi juga mengekspornya ke berbagai negara, terutama ke negara-negara yang memiliki permintaan tinggi untuk barang ilegal tersebut. Dampak sosial dan ekonomi. Perdagangan narkoba yang dijalankan oleh Freddy Pratama dan jaringannya tidak hanya berdampak buruk pada para pengguna narkoba, tetapi juga merusak struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan tingkat konsumsi narkoba yang tinggi, menghadapi kerugian besar akibat masuknya narkoba yang berasal dari jaringan Freddy. Dalam jangka panjang, aktivitas narkoba ini memperburuk masalah sosial, seperti meningkatnya angka kriminalitas, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, serta kerusakan moral dan kesehatan masyarakat.
Selain itu, uang yang dihasilkan dari perdagangan narkoba juga seringkali digunakan untuk mendanai kegiatan kriminal lainnya, memperburuk keadaan ekonomi dan stabilitas sosial negara. Penutupan dan pelajaran. Penangkapan Freddy Pratama dan pembongkaran jaringan narkobanya menjadi sebuah kemenangan besar bagi aparat penegak hukum Indonesia dan internasional. Namun peristiwa ini juga mengingatkan kita semua akan pentingnya memperkuat kerjasama antar negara dalam memberantas sindikat narkoba yang sangat terorganisir. Selain itu, penangkapan ini menunjukkan bahwa meskipun jaringan narkoba seperti milik Freddy Pratama bisa sangat besar dan kuat, tidak ada yang abadi. Pihak berwajib terus berusaha memutuskan rantai distribusi narkoba di seluruh dunia. Bagi masyarakat Indonesia, kasus Freddy Pratama seharusnya menjadi pelajaran berharga tentang bahaya narkoba dan dampak buruk yang dapat ditimbulkannya, baik pada individu maupun pada seluruh lapisan masyarakat. Freddy Pratama adalah contoh nyata dari betapa besarnya ancaman yang ditimbulkan oleh jaringan narkoba terorganisir, namun juga menunjukkan bahwa kejahatan besar ini dapat dilawan dengan tekad dan kerjasama yang solid antara negara dan aparat hukum di seluruh dunia.